wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Ardi Putra, Magister Ilmu Komunikasi. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Dalam video ini, saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu materi pada mata kuliah sinematografi, yakni pasca produksi film dokumenter. Mata kuliah sinematografi merupakan salah satu mata kuliah pilihan, yakni pada bidang kajian mata kuliah industri media penyiaran. Mata kuliah ini sangat relevan dengan kepakaran saya, yakni kajian TV film dan media. Nah, materi pembelajaran pada mata kuliah ini dibuka dengan pertemuan pertama membahas tentang pengenalan film. Lalu kemudian di pertemuan kedua materinya adalah ide dan konsep dalam film fiksi. Lalu penulisan naskah film fiksi. Selanjutnya praproduksi film fiksi. Lalu teknik sinematografi dalam film fiksi, kemudian produksi film fiksi, dan pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester, yakni pasca produksi film fiksi. Lalu pada pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-9, ada materi mengenai pengenalan film dokumenter. Kemudian pertemuan selanjutnya, riset dan pengembangan ide dalam film dokumenter. Lalu penulisan skrip dokumenter. Kemudian teknik pengambilan gambar dalam dokumenter. Selanjutnya produksi film dokumenter. Lalu ada pasca produksi film dokumenter. Dan pertemuan ke-15, yakni pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, materinya adalah distribusi film. Nah, pada video kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran pada materi pasca produksi film dokumenter yang dilaksanakan pada pertemuan ke-14. Pada materi ini, terdapat capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu melakukan pasca produksi film fiksi dan dokumenter secara efektif, termasuk editing, sound design, dan color grading. Juga terdapat sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengolah footage dokumenter melalui proses editing, sound design, dan penyesuaian color grading guna menyusun alur cerita yang efektif. Beberapa indikator capaian yang diharapkan mampu dipenuhi oleh mahasiswa pada materi ini, yakni yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar editing dalam film dokumenter, termasuk struktur naratif, kontinuitas, dan ritme penyuntingan. Lalu kedua, mahasiswa dapat menganalisis pemilihan dan penyusunan footage untuk membangun cerita yang koheren dan menarik.
Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan teknik editing dasar seperti cutting on action, jump cut, dan penggunaan montase dalam dokumenter. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan sound design dengan mengolah dialog, efek suara, ambience, dan musik untuk memperkuat suasana film dokumenter. Yang kelima, mahasiswa dapat menerapkan teknik color correction untuk menjaga konsistensi warna dalam seluruh film. Lalu yang terakhir, mahasiswa dapat menerapkan teknik color grading guna menciptakan tone visual yang sesuai dengan pesan dokumenter. Nah, berikut merupakan sebuah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka di kelas pada materi pasca produksi film dokumenter yang dilaksanakan bersama mahasiswa mata kuliah sinematografi pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. 2-3 minggu menjelang proyek, kalian akan kita tonton kembali. Karena UASnya nanti akan kita tonton kembali seperti di ujian tengah semester kemarin, dan juga kalau oleh fakultas itu nanti juga akan diperlombakan karena ada Dies Natalis, salah satunya lomba film. Kelompok 1 progresnya gimana? Baru selesai? Baru survei. Kapan produksi rencananya? Hari Senin ini. Kelompok 2 gimana jadinya? Yang kemarin, Pak. Yang mana tuh? Muara Gembong, transportasi laut. Muara Gembong ke Priuk. Cilincing. Dari mana berangkatnya? Dari Cilincing. Kapan? Minggu lalu hari Sabtu. Oh, udah. Udah produksi sekalian? Udah. Wis. Gokil. Nah, untuk yang lain ya, kalau udah produksi, sebelum pulang, itu dicek di lokasi. Misalnya gini, kalian udah take scene pertama lah diibaratkan ya, atau wawancara lah yang sederhana. Ketika mindahkan ke laptop, itu jangan percaya langsung bahwa filenya aman-aman aja. Baik itu gambar, baik itu suara. Dan hari ini kita coba berbagi, sharing tentang pasca produksi film dokumenter. Secara keseluruhan, pasca produksi baik itu dokumenter dan fiksi itu sama ya, atau mirip. Karena ya pasti ada editing, terus nanti habis editing, mastering, terus juga baru nanti terakhir ya kalian tonton ulang, kalau ada yang butuh diedit kembali, edit kembali. Ini pertanyaan awal kita. Coba bisa jawab, apa peran editing dalam membentuk makna dokumenter? Berperan nggak? Apa? Fungsinya buat makna film dokumenter itu seperti apa editing ini? Apa? Membangun suasana. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Yang pertama, dia berperan untuk membangun suasana. Apa lagi? Biar nggak boring. Biar nggak boring. Nah, itu juga jadi catatan yang bagus ya, biar nggak boring. Karena dokumenter biasanya boring ya, apalagi dokumenter yang durasinya bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Pertanyaan kedua, mengapa proses pasca produksi tidak bisa dianggap hanya sekedar teknis? Udah terjawab belum dengan jawaban-jawaban tadi ya? Nih yang paling penting nih, biasanya sutradara bisa menjadi, editor bisa menjadi sutradara. Apakah dokumenter bisa berubah narasinya setelah tahap editing? Bisa. Kenapa? Karena kan posisi video bisa diubah. Posisi video bisa diubah. Oke, ada lagi nggak?
Menarik jawabannya. Ini pengantar buat pasca produksi dokumenter. Pasca produksi merupakan sebuah tahap akhir. Nah, di dalam tahap ini, itu fase yang lumayan deg-degan. Meskipun ceritanya bagus, kalian riset, terus bikin skrip dengan bagus, pas produksi, wawancaranya lancar. Nah, di editing, tiba-tiba filenya nggak kebaca. Tiba-tiba file editingnya atau aplikasi editing, software editingnya trouble, error. Apakah karena device-nya yang kurang mumpuni? Apakah nanti karena filenya yang tiba-tiba error? Terus ada sebagian yang hilang. Nah, di editing, di tahap post-production, ini penentuan ceritanya betul-betul sesuai dengan yang kita diskusikan, sesuai dengan yang direncanakan dan juga tentu aja diharapkan oleh tim produksi. Tahap-tahapnya dalam proses editing, yang pertama ada logging and review footage. Sebelum masuk ke software editing, kalian review terlebih dahulu satu persatu. Selanjutnya, editing gambar dan audio, kalian lakukan dulu cut to cut, yang mana di awal, yang mana di tengah, yang mana di akhir. Terus audionya juga, wawancaranya disusun dengan rapi terlebih dahulu. Back sound-nya dicari yang mana yang cocok. Apakah nanti pakai sound effect segala macam harus ada terlebih dahulu. Terus juga, nih yang ketiga nih, penulisan skrip final dan narasi suara. Terus juga biasanya kalau kalian butuh membuat sebuah narasi, biasanya narasinya untuk didubbing ya, itu udah ada dulu footage semua. Oh, kira-kira ini nih narasi yang tepat. Untuk mengantarkannya di awal sebagai opening, untuk mengantarkannya sebelum masuk ke sesi wawancara, setelah sesi wawancara, ke wawancara berikutnya, dan sampai ke mengakhiri film tersebut. Yang selanjutnya penyusunan struktur dramaturgi. Kalian mau ngasih apa ya? Film kalian itu membuat orang sedih kah? Feels-nya seperti apa? Soul-nya seperti apa? Misalnya dia yang dari Cilincing ke Muara Gembong nih. Pertama mereka bikin ya, suasananya sedih dulu. Misalnya, sedihnya kenapa? Zaman sebelum era digital, era sekarang yang banyak pilihan darat, rame. Terus semakin lama semakin sepi, orang-orang sudah mulai keluar dari daerah sana, terus pergi ke daerah perkotaan. Yang tadinya rame, sepi, yang tadinya banyak yang menumpang, yang menggunakan transportasi laut sekarang berkurang, dia pakai backsound sedih. Terus pas lagi hujan, dia kasih backsound yang menegangkan. Selain itu tentunya harus ada color grading dan koleksi warna. Color grading ini sesuai dengan ya suasana yang kalian ciptakan dalam film tersebut. Dominan apa? Dominan orange kah? Dominan biru kah? Dominan abu-abu kah, hitam kah, merah kah, kalian tentukan sesuai dengan suasana yang ingin kalian ciptakan. Dan baru terakhir mixing and mastering audio ya. Yang namanya proses editing tentu aja seorang editor adalah kunci. Film itu akan bagus, film itu akan jelek, film itu akan dipuji, atau film itu akan dihina. Nah, itu sangat dipengaruhi juga oleh peranan seorang editor. Yang pertama, yang disebut Robi tadi, alur cerita atau temponya. Nah, editor juga punya andil di sana ya, dia bisa menciptakan sesuatunya pelan. Dan kedua, menyusun ulang struktur naratif yang seperti disampaikan tadi ya. Misalnya narasi di awalnya seperti ini, terus ketika di editing berubah lagi, dia harus mampu menyusunnya tentu aja sesuai yang dimau oleh sutradara. Dan selanjutnya mengatur kesinambungan visual dan audio.
harus sesuai. Gambarnya apa, audionya apa. Gambarnya gambar di laut nih, masih di laut, tiba-tiba audionya narasinya udah sampai di dermaga, kan nggak cocok. Misalnya lagi di panti jompo nih, tiba-tiba narasinya yang beda. Jadi harus dicek kembali ya. Dan menyaring fakta tanpa menghilangkan konteks. Nah ini agak apa ya? Ngeri-ngeri sedap, melelahkan, tapi ya penting ya. Walaupun kalian sudah memilih informannya adalah si Anu, tapi alangkah lebih baik kalian cari kembali untuk make sure ini fakta nggak? Atau cuma cerita doang? Nah, kalian juga harus saring kembali, kalian cek ulang apakah itu benar atau salah, apakah itu hanya sekedar bualan, atau sekedar menjawab pertanyaan kalian di lokasi aja, atau sok tahu. Di dokumenter kalau kata Robi tadi harus hati-hati, jangan sampai boring. Jadi kalian harus paham kapan penempatan narasi yang diiringi dengan musiknya seperti apa, dengan tempo yang seperti apa juga. Karena yang pertama, narasi tentu aja mendukung suasana ya, mendukung ambience yang kalian ciptakan, seperti apa kira-kira di lokasi tersebut. Nah, bagaimana narasi yang tepat yang kalian pilih, ini bisa jadi loh, mereka bikin film Panti Jompo, bisa jadi menjustifikasi keluarga yang menitipkan orang tua di sana orang jahat. Bisa jadi. Coba kamu bilang ke keluarganya di sana. Bisa jadi juga dia menciptakan suasana orang-orang tua itu ingin ketemu orang tua lainnya dengan suasana menyenangkan yang bisa diciptakan di Panti Jompo dengan berbagai macam kegiatan. Bisa aja. Karena ibarat sebuah berita ya yang sama-sama menciptakan atau menceritakan sebuah fakta, mereka punya angle, mereka punya sudut pandang sendiri yang bisa mereka buat untuk film mereka. Benar nggak? Mereka bisa pilih mau seperti apa. Dari kelompok 5, bikin film anak punk nih. Mau menciptakan anak punk yang seperti apa dari dokumenternya? Apakah yang miris, kok bisa mereka hidup seperti itu? Atau malah rasa bangga? Mereka yang hidup tanpa orang tua, terus bertemu dengan orang-orang yang sama dengan mereka meskipun dicap jelek oleh orang banyak, tapi mereka bisa hidup dan berkaya. Bisa aja kan? Lalu musik digunakan untuk memperkuat suasana, bukan mendominasi. Jadi musik di sana memang dia menciptakan suasana, tapi tidak secara keseluruhan suasana itu ditentukan oleh musik juga. Dengan gambar juga, dengan pemilihan informan, dengan sinematografi yang bagus, dan dengan komponen lainnya ya. Terakhir juga pemilihan sound harus sesuai dengan etika dan realistis yang ditampilkan. Makanya meskipun kalian tidak menciptakan musik sendiri, please cari yang no copyright. Setiap warna itu punya rasa. Setiap warna itu bisa diciptakan untuk menciptakan sebuah emosi. Itu pentingnya sebuah warna dalam film. Meskipun suasana di dalam satu film itu bisa berubah-ubah, misalnya ada sedihnya, ada senangnya, ada kecewanya, tapi di dalam satu film itu ada warna yang dominan. Ada satu warna yang mendominasi dari warna-warna lainnya. Kalian harus paham, film ini cocoknya mau diisi dengan warna apa. Yang pertama, kalau kalian
sangat butuh ya namanya color grading atau gradasi warna, menyelaraskan tone warna untuk menjaga konsistensi visual. Terus memberi identitas emosi pada tiap adegan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau sedih seperti apa, dan emosi-emosi lainnya juga seperti apa, dan juga koreksi warna juga memperbaiki pencahayaan yang tidak ideal. Misalnya ada adegan malam hari, dari segi warna buram, tapi ketika kalian tambahkan warna, iya sedikit mengurangi lah rasa tidak enak kalian melihat cahaya yang agak kurang dalam gambar tersebut. Terus mixing and mastering audio, fungsinya yang pertama menyamakan level suara antar klip. Terkadang ada suara yang terlalu keras, ada yang suara terlalu pelan. Walaupun pas lagi take, itu enak-enak aja di kuping. Tapi pas lagi disamakan semua file di satu software editing, titik 0 desibelnya beda-beda. Yang satu bisa pas di 0 desibel, yang satu ternyata ketinggian, yang satu malah kayak bisik-bisik. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh editor ya, kuping yang bagus. Terus juga membersihkan noise dari rekaman lapangan. Terkadang kalian kalau lagi di lapangan, walaupun udah pakai mic, tapi ada suara yang tidak kalian inginkan lah ya. Apakah misalnya sekarang nih pakai clip on gini, tapi informannya mungkin karena grogi suka narik-narik baju gini. Ketemu nggak? Belum ya? Belum wawancara ya? Nanti pasti ada mengobati rasa nervousnya informan-informan itu orang-orang yang belum terbiasa kadang-kadang diwawancarai, ada aja tuh tingkahnya. Kadang-kadang mic-nya dimainin sama dia. Dan akhirnya kalian kebingungan dengan suaranya. Dan terakhir menyeimbangkan narasi, wawancara, efek suara, dan back sound. Ketika semua suara udah dikumpulkan, dari voice over kah, dari background music yang udah kalian pilih kah, termasuk juga wawancara, itu kalian cek kapan suaranya dominan, kapan musiknya dominan, kapan musiknya harus stop, kapan musiknya berhenti, atau kapan musiknya berada di tengah-tengah wawancara, tapi wawancaranya masih terdengar dengan jelas. Dan setelah tadi, ada 2 pertanyaan yang mungkin muncul dan bisa kalian jawab hari ini dan juga bisa kalian jawab nanti ya, seiring dengan ya progres yang kalian lakukan sendiri. Pertama, apa batas antara menyunting fakta dan mengubah fakta? Terus juga bagaimana peran narasi suara dalam mempengaruhi persepsi penonton terhadap realitas. Ini kalau bisa, kalian pas lagi ngedit, kalian kasih ke teman kalian yang hobi nonton aja lah. Tanya pendapatnya, kira-kira gimana nih? Karena kalau kalian sendiri yang lihat, ya biasanya ya, kalau nggak oke-oke aja, ya udahlah gini aja. Karena udah capek. Nah coba kasih ke teman-temannya. Oke? Ada yang butuh kita diskusikan nggak? Soal ini. Soal post production in documentary. Ada nggak? Kalau nggak ada, nanti setelah ini coba berembuk dengan kelompok karena kita masih punya waktu yang lumayan banyak. Masih di jam 3 juga. Kalian rundingkan, terus kalau mau diskusi ke saya, langsung ke meja saya aja. Oke? Kita masih punya waktu setengah jam sampai 1 jam lah ya. Thank you. Silakan per kelompok dulu ya. Demikian deskripsi singkat dan video proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada mata kuliah sinematografi. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penilai
sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025. Dan tak lupa juga, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan saya, rekan sejawat, dan juga mahasiswa yang turut andil dalam proses penilaian ini. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang dari penyampaian saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.